ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan limusannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga tiang sepahe disebataken ila ruh abi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Malam ini kita ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkan kepada seseorang tersebut di dalam urusan agama. Jadi wong kang dikehendaki bagus, dikehendaki baik, maka dia akan diberi kepahaman dalam urusan agama. Agama itu apa? Ad-din, agama itu apa? Dinul Islam, agama Islam. Agama itu apa? Agama itu kita sebut tuntunan juga boleh. Kita sebut ajaran juga boleh. Ya. Kita sebut petunjuk juga boleh. Itu din, itu namanya agama. Ya. Jadi kalau dinul Islam, ya berarti ajaran Islam, petunjuk Islam, tuntunan Islam. Isi daripada agama itu adalah syariat namanya. Ya, syariat itu apa? Apa yang dinamakan dengan syariat? Kita sering mengatakan syariat. Ya, syariat itu adalah peraturan-peraturan agamanya. Namanya syariat. Jadi peraturan agama itu disebut dengan syariat. Syariat itu, ketika syariat itu berhubungan dengan masalah keyakinan, keimanan, bahkan cabang-cabangnya keimanan, maka ilmu yang memahami syariat ini adalah ilmu apa? Tauhid. Ya. Jadi ilmu tauhid juga ilmu syariat. Ya. Ketika peraturan-peraturan itu atau syariat itu memberitahu kepada kita dalam hal urusan-urusan ibadah, bagaimana supaya ibadahnya betul, supaya ibadahnya sah, bagaimana munakahat, ya, hukum pernikahan, kemudian muamalah yang berhubungan dengan masyarakat, ya, atau yang mengajarkan tentang tata cara ibadah supaya sah dan benar itu bagaimana, maka ilmu yang mempelajari ini itu namanya ilmu fikih. Ya, jadi ilmu fikih juga ilmu syariat. Ilmu tauhid yo syariat, ilmu fikih juga syariat. Isinya peraturan
peraturan. Dan ketika ilmu itu memberitahu, mengajarkan kepada kita bagaimana tentang akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang baik, apakah kita berakhlak dengan Allah atau dengan masyarakat, maka ilmu yang mempelajari ilmu ini adalah ilmunya apa? Tasawuf. Ya. Jadi semua ilmu itu tauhid juga syariat, ilmu fikih juga syariat, nah kemudian ilmu tasawuf juga syariat. Nah cuman nanti peraturannya beda-beda. Kalau tauhid pasti syariatnya membahas tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang masalah keyakinan dan keimanan. Ya, kita dituntut untuk belajar memahami. Ya, nah kalau syariatnya dalam urusan fikih, ya berarti kita juga dituntut untuk paham bagaimana supaya ibadah kita sah dan benar. Ya, nah kalau yang berurusannya dengan akhlakul karimah, ya, yang di situ membahas bagaimana kita memiliki tata krama dengan Allah dan masyarakat, maka itu disebut dengan ilmu tasawuf. Maka pembahasannya ya ikhlas, ya bersyukur, ya bersabar. Semua itu syariat. Ya, jadi semua itu syariat supaya kita paham. Ya, jadi jangan di kelas-kelasaken kian kelas syariat, kini kelas hakikat. Itu pemahaman dari mana kan begitu. Ya. Nah, ketika kita bertorekot, itu berarti kita mengikuti panduan-panduan. Ya, kalau misalkan dalam bidang tauhid, kita bertorekot mengikuti panduan-panduan imam daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kita mengikuti pendapatnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Ya. Nah, kalau dalam urusan fikih, yuk kita bermadhab. Silahkan memilih. Ya, salah satu dari madhab 4 tersebut, ya, karena yang diakui, yang dibukukan itu hanya madhab 4 tersebut, dan golongan kita mayoritas di Indonesia ini adalah mengikuti jalan atau torekotnya yang sudah dibikin oleh Imam Syafi'i dalam urusan tata cara kita beribadah, ya, dalam berakhlak. Ya kita di situ juga ada panduan ulama yang harus kita ikuti, yaitu ulama-ulama tasawuf yang diakui. Ya, dalam hal ini silahkan kita mengikuti Imam Ghazali, boleh, Imam Qushairi, ya, atau Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ya, itu boleh, ya. Jadi nanti setelah kita itu sudah syariatnya dilakoni, ya, syariat tauhid, syariat fikih, syariat tasawuf, ya, dan juga torekotnya kita betul, yang kita ikuti itu adalah imam-imam yang benar, ya, maka setelah kita melakukan dengan baik dan benar secara keseluruhan, barulah itu disebut dengan hakikat, ya. Jadi orang yang hakikat itu ya pasti bersyariat, syariatnya yang betul, ya. Nah, sejauh mana tingkatannya ya tergantung, ya kan. Karena semua orang itu dalam pengamalan syariat itu nggak sama. Ya, anu kang betul-betul 100%, anu kang 90%, 80%, 50%, 40% nggak sama. Ya. Tapi ketiga ilmu ini, atau paling tidak misalkan Imam Maliki mengatakan bahwasanya man tasawwafa walam yatafaqoh faqad tazan dako. Ini perkataan Imam Malik, ya, bukan perkataan Rasulullah. Barang siapa dia itu bertasawuf tapi dia tidak memegang fikih, ya maka dia zindik. Artinya apa? Artinya dia akan menyepelekan amalan-amalan ilmu fikih. Sebaliknya, ya, waman tafaqoha walam yatasawwaf, orang yang fikih saja lah menengok, dia tidak bertasawuf, ya maka faqad tafasako, dia fasik. Ya, kenapa fasik? Ya karena bisa jadi amalan-amalannya itu menjadikan dirinya sombong, menjadikan kebanggaan. Ya, kita ngelakuin kian hebat ini dan itu kan begitu, ya. Jadi tidak menimbulkan ketawaduan, malah yang timbul itu
rombongan, apalagi amaliyahnya tidak didukung dengan ikhlas. No, berarti ya makanya kan begitu. Dan juga harus diyakini kan begitu. Kalau kita dalam beribadah itu kita tidak yakin, nah, ya itu namanya munafik. Ya, namanya munafik. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus diyakini. Ya. No, ya kita ya termasuk salah satu contoh orang yang meyakini itu ya ketika ada orang atau tidak ada orang, ya tetap sholat jalan. 5 waktu itu saja sederhana. Ya, tapi kalau misalkan ada orang karena melu rombongan, melu apa, baturi sholat terus melu sholat, tapi pokok lagi kondisi dewe akan beli sholat, itu yang masih diragukan, maksudnya begitu ya. Ya, jadi ketika kita melakukan itu, ya berdasarkan, semuanya itu berdasarkan keyakinan. Kalau kita sudah mengamalkan unsur 3 ilmu tersebut, ya faqad tahaqqaqa, artinya nyata kan begitu. Jadi buah daripada pengamalan syariat kita itulah yang disebut dengan hakikat. Ya, makanya dalam hadis tersebut itu kan dijelaskan yufaqihu fiddin. Ya, bukan hanya sekedar ngerti, tapi juga paham. Ya. Nah, terus bagaimana je kula iki angger beli paham-paham? Apa dudu golongane wong kang bagus? Ya. Pokok kang beli paham-paham kali gane dikeloyongaken, disenengaken duwe batur kang paham. Ya. Secara pribadi dia nggak paham, Paman. Ya. Nah, cuman kali gane duwe batur kang paham. Artinya berarti wong mau iku seneng bergaul karo wong-wong alim, karo wong kang soleh. Sehingga ketika anu masalah kang beli paham, dia itu bertanya. Ya, maksudnya begitu ya. Ini tanda-tandanya orang yang diselamatkan begitu ya. Makanya setelah kita itu paham, yang lebih penting lagi dijalani ya. Jadi setelah ngerti, setelah dipahami, yo dilakoni ya, dijalani ya. Sebab banyak orang itu paham tapi belum bisa untuk menjalani ya. Paham beli ganjarannya jamaahku paham. Ya kan, ngelakoni beli dorong, nah kan begitu ya. Paham nggak pahalanya berbakti kepada orang tua? Paham nggak sanksinya ketika kita berbuat durhaka kepada orang tua? Ngomong husbenu, wis larangan keras ning Al-Qur'ane ya, apa maning sampai membedak. Paham, betul paham ya kan, tapi pokok beli jalani ya sejen. Iya kan begitu ya. Paham beli jangan wong kang ngelus-ngelus weteng, paham apa maksud dikempong jadi ya, tapi dengan apa beli ngupai duit kita ya, berarti kita hanya paham tapi beli menjalani ya. Itu tentang masalah hadis, bahwasanya ketika kita dikehendaki orang-orang yang baik oleh Allah, maka kita akan diberi pemahaman tentang masalah ilmu agama. Qauluhu wa yajuzu ayyusolliya bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Sambung ketemu? Ya. Ayyusolliya ya. Paham ya? Wis ketemu ya. Wa yajuzu lan boleh opo ayyusolliya, opo arep nyentah ngelakoni salat sapa man ya, sapa wong atau musoli ya, bitayammumin wahidin kelawan tayamum kang siji ma ing salat syaa kang karep sapa musoli, keterangane salat mau minan nawafili setengah saking pira-pira salat sunnah ya. Jadi tayamum 1 kali itu boleh untuk menjalankan sekepengenane sembayang sunnah ya. Apanan 100 kali ya, apanan pira bae boleh dengan 1 tayamum ya, asal jangan batal ya. Tapi kalau misalkan untuk sholat fardu kan sudah dijelaskan bahwasanya 1 tayamum ya untuk 1 kefarduan ya. Jadi misalkan sholat duhur tayamum yaitu untuk duhurnya saja,
Nanti sholat asar walaupun nggak batal tayamum lagi. Ya, itu kalau urusannya sholat fardu. Ya, tapi kalau untuk sholat sunnah, selagi tidak batal, silakan kita menjalankan sholat sunnah setekloke, sepegele, sepengene, ya, masya'a minan nawafil. Li'anna nawafila kerana sak temene pira-pira sholat sunnah iku fi hukmi sholatin wahidatin, iku ing dalam hukume sholat kang siji. Ya, alasannya karena sholat sunnah itu dihukumi walaupun berkali-kali itu dihukumi satu sholat. Itu alasannya. Ala iling-iling turo dan tingali sira. Ya. Annahu sak temene kelakuan iku idza taharrama nalikane takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram, takbir permulaan membuka sholat itu namanya takbiratul ihram. Ya, takbir itu bacaan Allahu Akbar, ihram itu adalah yang mengharamkan. Ya, maksudnya mengharamkan itu apa? Yang dulunya boleh ya jadi enggak boleh. Ya, mangan oli tapi bagus Allahu Akbar sholat nu mangane beli kena. Itu dinamakan takbiratul ihram itu begitu. Birokaatin kelawan satu rokaat. Lahu iku tetep kadue musolli ayat ja'ala utawi arep nyentah nadeaken sapa musolli ha ing takbir rokaatan atau ha ing rokaatan ing satu rokaat mau nadiaken mi'ata rokaatin ing 100 rokaat. Wabil aksi dan juga kebalikannya. Ya, berarti dia itu kalau kebalikannya, kalau yang pertama itu begini, ya, dia takbiratul ihram, ya, niatnya sholatnya 1 rokaat saja, sholat sunnah mutlak, ya, 1 rokaat, ya, dia usolli sunatan rokaatan lillahi ta'ala, contohnya begitu, dia niatnya 1 rokaat saja, terusan begitu wis ngelakoni sholat, kemudian wah ajuman degan terus belah, ya langsung sampai sepegele, apaan 100 rokaat, apaan anu sepegele, ya, nah itu boleh, ya, dalam sholat sunnahku, ya, bagusnya rokaat ini maksudnya. Bil aksi itu kebalikan, ya, kebalikan itu berarti niatnya prakteknya setitik. Nah, kan begitu, ya. Jadi misalkan sholat sunnah mutlak, ya memang kalau masalah afdoliyah itu ya 2 rokaat salam, karena sholat sunnah itu masna, ya kan. Tapi boleh nggak samun diamblasakan? Ya boleh. Ya nggak usah. Iya, bersama diamblas. Ya, no, engko wis oli 40 rokaat, tembake tahiyat akhir terus salam. Nah, jadi itu boleh walaupun dia itu dalam niat pertamanya kan mung serokaat, ya kan, atau kebalikannya niatnya gagah, ya, usolli sunatan mi'ata rokaatin, 100 rokaat, isun sholat sunnah 100 rokaat lillahi ta'ala, ya, tembake oli 2 rokaat baiku ngepo, aduh wis belah, kan begitu ya. Nah, itu juga boleh, ya. Itu ning masalah sholat sunnah. Nah, ini juga nanti berbeda Kang dengan sholat wajib, ya. Nah, ini kalau sholat sunnah boleh semacam demikian. Wabil aksi sudah jelaskan Kang Fani, ya, niatnya sih usolli sunatan mi'ata rokaatin, isun sholat 100 rokaat lillahi ta'ala, kenteng, ya, ya kan, kenteng karena ning buriake murid-murid deh. 100 rokaat, ya. No. Iyalah, maksudnya tahiyat akhirnya itu yang menentukan, dan itu ya ditutup.
Maksudnya prakteknya begini, ya sholat. Ini namanya sholat sunnah mutlak ya, yang mana tidak ada aturan-aturan. Kan kalau sunnah-sunnah yang lain itu kan ada aturannya. Kalau sholat sunnah mutlak ya bebas, ya kan. Kita perbanyak silahkan. Ya, ini berbeda ketika sholat wajib. Ya, sholat wajib itu ketika kita itu sebetulnya tidak diwajibkan untuk apa? Untuk menjelaskan rokaat kita, Kang Us. Ya, sholat wajib itu, paman dirong-dong ya. Sholat wajib itu kita tidak diwajibkan untuk menyebut berapa rokaatnya. Nggak wajib. Niat sholat wajib itu hanya 3. Pertama, qasdul fi'li, atau qasdul fi'li apa? Usolli. Usolli itu namanya qasdul fi'li. Kita sengaja melakukan sholat. Ya. Yang kedua, fardiyah. Harus dijelaskan fardunya. Pribadi cara ngucapin usolli fardo. Nah, fardo ini fardiyah. Yang ketiga adalah ta'yin. Ta'yin itu menyatakan. Karena sholat wajib itu kan anu subuh, anu asar, anu duhur. Nah, ta'yin itu adalah usolli fardo zuhri. Misalkan, nah duhurnya itulah disebut ta'yin. Ta'yin itu menentukan, menyatakan. Ya, jadi usolli fardo zuhri. Ya, no. Lillahi ta'ala. Cukup. Ya. Kok nggak disebut adaannya kan begitu ya? Nah, ini masalah penyebutan adaan atau kodoan itu khilaf. Ya, khilaf, berbeda pandangan. Tapi pendapat yang sahih, pendapat ashabus syafi'iyah, di kalangan Imam Syafi'i, kita tidak wajib menyebutkan adaannya. Ya, tapi kalau misalkan kita mengikuti pendapatnya Imam Haromen, ya, Imam Haromen ini termasuk orang yang menyatakan wajib menyatakan adaan. Ya, paham Mas ya? Nah, namanya kan harus disebut kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Haromen. Tapi pendapat yang sahih di kalangan mazhab Syafi'i itu cukup 3 itu. Ya, jadi kita tidak wajib menyebut kodoan atau adaan. Ya, tapi kalau menurut Imam Haromen harus disebut. Ya, adaannya atau kodoannya. Ya, nanti ada lagi pendapat-pendapat yang lain lah. Pokoknya sampai terperinci itu ada 4 pendapat. Tapi yang jelas pendapat yang sahihnya itu kita tidak diwajibkan untuk menyebut selain yang 3 tadi. Ya, jadi cukup usolli fardhu subhi, ya, usolli fardhu zuhri. Nah, itu saja. Ya. Tapi misalkan dalam wilayah sholat Jumat itu lain lagi, ya, karena sholat Jumat itu kan wajib berjamaah, makanya wajib mengatakan makmuman, ya, harus ada makmuman, ya, harus ada makmumannya. Ya, istighdor itu kan menghadirkan di dalam hati, maksudnya begitu, ya. Ya, gambarannya niat itu kan begini, ya. Ada yang mengatakan harus secara keseluruhannya istighdor. Ada yang sebagiannya saja, misalkan yang nyangkut ning atiku hanya kata zuhurnya saja misalkan. Nah, itu sudah dianggap sah. Ya, nah, pendapatnya Imam Ghazali semacam itu. Kita enggak diwajibkan untuk istighdor secara keseluruhan, tapi istighdor sebagiannya saja. Ya, misalkan usoli fardhu zuhri kang nyangkol usoli bae. Nah, istighdor yang penting. Ya, itu boleh. Ya, tapi kalau pengen sempurna, ya tek semuanya dihadirkan. Ya, kalau bisa. Tapi ketika misalkan kesulitan, ya sudah, yang penting ada yang nyangkol ning jero ati. Ya, maksudnya karena wajibnya niat itu di dalam hati. Ya, maka wajib menghadirkan niat itu di dalam hati.
Yang menjadi masalah apakah harus dihadirkan secara keseluruhannya sampai usolli fardhu zuhri iku kudu nempel kabeh ning ati. Nah, itu ya. Nah, ya kalau pengenan baik ya harus utuh. Tapi bagaimana aja Kang Nyangkol mung dhuhure karyane baik ya. Nah, itu juga sudah dianggap cukup. Kono Mak Gus. Ya, sudah dianggap cukup. Ya, karena untuk kalangan-kalangan awam ini kesulitan ketika harus istihdor secara detail, menghadirkan secara keutuhan. Iku ning masalah niat. Ya, jadi mungkang wajib iku telu ya. Usolli fardhu zuhri, usolli arane qasdul fi'li, fardu arane fardiyah, kefarduan. Nah, kemudian duhur artinya takyin, menyatakan kan no. Wis kang wajib telu. Non? Ya lillahi ta'ala ya wis kabeh juga lillahi ta'ala kan begitu. Ketika kita sholat itu ya lillahi ta'ala. Ya. Nah, penyebutan makmuman ya didelang ya ketika kita iki dalam posisi sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Karena sholat Jumat wajib dikerjakan secara jamaah ya. Sholli fardhol Jum'ati makmuman lillahi ta'ala ya. Tapi kalau di luar sholat Jumat, yo ketika kita pengen mendapatkan fadilah jamaah, yo harus disebut. Ya, tapi lamun disebut maning, yo broli ganjaran jamaah. Ya, jadi misalkan tidak menyebut jamaah, ning sholat berjamaah selain sholat Jumat. Ya tidak mendapatkan fadilah atau pahala berjamaah. Karena niat kita beli niat makmuman. Ya, Nah, yang menjadi tidak sah niat itu begini, ketika kita menyatakan, ya, giling-giling, menyatakan itu enggak wajib. Maksudnya menyatakan bilangan ya, menyatakan bilangan itu tidak wajib ya. Tapi lamunan kita menyatakan harus tepat. Ya, maksudnya harus tepat. Itu misalkan usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin. Harus arba'a rokaatin. Tidak boleh salah rokaatin. Atau rokata ini. Harus tepat. Paham ya? Ketika kita menyatakan. Tapi ketika misalkan kitanya tidak menyatakan. Ya. Tidak menyatakan misalkan. Ya maka tidak apa-apa. Ketika tidak menyatakan sih ya itu disebut maning hitungan rokaat aja itu boleh. Tapi ketika kita pengen nyatakan, yo harus tepat. Subuh yo harus rokaat ini, maghrib yo harus salah rokaatin, nah, kan begitu. Paham ya? Nah itu masalahnya begitu. Ya, jadi harus begitu. Ya, sama Kang Us. Ketika kita kan bermakmum itu kan tidak diwajibkan untuk menyatakan kepada siapa kita bermakmum orangnya. Iya, jadi misalkan kan wajib hanya sekedar kita kan dituntut makmuman lillahi ta'ala. Ya, Tapi lamunan kita makmume disebutakan imame, ya, iku kudu tepat. Lamun keseleru ya beli tadi. Arane berarti jamaahnya kita enggak jadi, sholatnya jadi tapi fadilah jamaah beli jadi ya jadi usolli fardhu zuhri makmuman lil paman oding ya isun makmuman ini paman oding ya barang jebuli peragat lah paman Sarudin kang imami. Memang enggak wajib kita menyatakan imam kita siapa di dalam sholat. Tapi ketika kita pengen nyatakan, ya harus tepat. Ya, harus tepat. Bako salah, ya berarti perlu diganjaran jamaah keseleru. Begitu tongol, lah paman Sarudin. Kan begitu. Itu. Tapi kalau sholat sunnah sih, ya semuanya sah. Ya, maksudnya gambaran tadi kan begitu. Ya, kita niati 100 rakaat, prakteknya mung 2 rakaat. Atau kita iki ngomong lihat di 1 rakaat, kemudian prakteknya sampai tokonya 100 rakaat misalkan. Nah, bebas saja. Ya kalau sholat sunnah itu beda. Ya.
Wali anna fi taklifit tayamum, lan alasane kerana sak temene ing dalam mengharuskan. Taklif itu mengharuskan, ya, menyuruh, mewajibkan, mengharuskan, ya. Tayamum, ya, makanya mukallaf itu yang terkena kewajiban, ya. Mukallaf itu yang terkena kewajiban. Awas anu mukallaf, anu mualaf, ya. Kalau mukallaf itu orang yang terkena kewajiban menjalankan syariat, namanya mukallaf. Ya, dalam hari ini adalah jin dan manusia, itu mukallaf. Ya, nah terus kan diperinci maning akil balik, berakal dan juga sudah balik. Ya, itu namanya mukallaf. Ya, kalau mualaf itu orang kang kudu diayem-ayem. Ya, wong Islam, wong kang Kristen majing Islam. Ya kudu dibaturi, diadem-adem, diayem-ayem, diseneng-seneng, ya kan. Wong kang mau nih seng lembah hitam, kemudian dia gelem ngaji, yo aja di anu harus di bong-bong, di ayem-ayem, ya itu namanya mu'alaf. Wali anna fi taklifit tayammum likulli nafilatin, maring saben-saben salat sunnah, ya, masyakotan opo masyakot, ya, fa'ile inna. Karena mewajibkan tayamum untuk sholat sunnah, ya maksudnya siji tayamum siji anggo sholat sunnah siji, sholat sunnah kudu mekonon misalkan, itu masyakot, itu berat, ya. Farubbama ada, maka terkadang nekaaken, ya, numekaaken opo taklif mau, ya, nekaaken ila tarkiha maring ninggalaken nafilah, ya, ninggalaken nawafil, kesunahan. Boleh jadi ketika harus bertayamum satu sholat untuk satu sholat ning urusan sholat sunnah, ya, itu bisa jadi farubbama ada ila tarkiha, wong iku bliki yang ngelakoni sunahe, no kan begitu, ya. Jadi masyakot, tadi berat, kudu tayamum maning, no tembakan sholat sunnah rong rakaat, wow sebelah, no yang mungkin, jadi masyakot, ya. Wasyar'u dene utawi syariat atau peraturan-peraturan namanya syara' khaffafa iku ngentengaken opo asyar'u, ya, fiha ing dalem nafilah, ya. Nah, sedangkan syariat sendiri itu memberi keringanan di dalam praktek kesunahan tersebut, ya. Fajawaza, maka memperbolehkan opo asyar'u ha ing nawafil, maka syariat memperbolehkan kesunahan-kesunahan sholat sunnah itu qaidan hale nyagok ma'al kudroti sertane mampu, artinya walaupun mampu alal qiyami ingatasi ngadeg, ya, wa alal rohilati lan ingatasi wong kang dalam kendaraan, ya, wali ghairil kiblati, ya, maksudnya mungkin wawe bilang dong baik ini, ya, li ghairil kiblati, kerana ngadep selain kiblat, fis safari, begini, ya. Wa alal rohilati lan ingatasi wong kang dalam kendaraan, maksudnya wong kang nyagok, ya, sholat sunnah nyagok ini juga boleh ketika dalam kendaraan itu kita sholatnya sambil duduk, ya, masuk nunggang caran karo ngadep, nah kan begitu, ya. Makanya itu ada keringanan, ya. Jadi diulangi lagi, fajawazaha qaidan ma'al kudrati, maka dalam sholat sunnah itu, ya, kita diperbolehkan duduk, ya, walaupun kita ini mampu ma'al kudrati alal qiyam, kita mampu berdiri, ya, tapi kemudian kita tetap diperbolehkan untuk duduk, keringanan sholat sunnah, ya. Dan juga duduknya itu boleh mengerjakan sholat sunnah itu ketika kita berada dalam kendaraan, ya. Wali ghairil kiblati, dan juga boleh tidak menghadap kiblat, ya, fis safari ing dalam safar, ya, nunggang mobil, ya, mobile madepe
ngetan apa nih Surabaya sih ya. Harapan madep mano joke keder bisa diputer. Ya kan. Ya wes berarti diperbolehkan kita menghadap walaupun tidak ke arah kiblat kan begitu. Itu kemurahan untuk menjalankan sholat sunnah. Litak suro tujuannya supaya akeh ya, supaya akeh open nawafil ya, kesunahan-kesunahan itu supaya prakteknya kita bisa banyak ya. Wala yang kotia lan ora dadi keputus-putus sopo asyaksu sopo wong suwiji anha saking nafilah. Jadi tujuannya itu supaya tetap continue untuk menjalankan ibadah sholat sunnah ya, karena biar bagaimanapun juga sholat itu merupakan ibadah yang sangat istimewa ya. Sholat itu merupakan ibadah yang sangat istimewa ya. Kewajiban sholat ya ibadah yang istimewa, sunnah sholat juga merupakan kesunahan yang sangat istimewa. Maka seyogianya ya harus continue kita melakukan ibadah sholat tersebut ya. Makanya dalam sholat itu walaupun istilahnya kita ini sudah nggak mampu apa-apa, tetap terkena kewajiban sholat. Kalau ibadah yang lain kan nggak. Sampean lu nggak kaji, langko sangwe, ya kan? Langko atau jagati beli aman, kan beli kewajiban naik haji. Ya, puasa beli mampu, beli puasa diganti karo waktu yang lain. Ya, kalau memang mampu misalkan sekarang sakit, ya, beli puasaku, ya, diganti kodok yang lain, kan konon, ya. Atau zakat apa maning, ya, kang wajib zakat, ya kang duit, kang golani kang beli duit, ya malahan oli zakat. Nah kalau sholat itu nggak ada, ya, wis pokoknya sih tetap kudu sholat, ya, terkecuali apa? Hah? Ya kang beli wajib sholat no. Nah itu udah masuk. Kecuali sampean ini sinting. Ya, karo mati, ya mati, ya terusan edan terus masih cilik. Ya, tapi kalau itu ya semuanya wajib. Makanya sholat itu didesain sedemikian rupa karena sangat penting ya Kang Us. Komunikasi karo Gusti Allah itu kudu setiap hariku karena sangat penting. Maka didesain sholat itu iya didesain bagaimana supaya kita bisa melakukan ya. Beli mampu berdiri, oli nyagok beli mampu, oli turu, kan begitu ya. Nah saking pentingnya ya, kalau puasa kan langku misalkan pokok beli mampu sampai maghrib sampai asar be oli kan nggak ada ya. Atau misalkan sampai asar beli mampu terusan sampai beduk baik ya nggak ada kan begitu ya. Harus begitu ya. Tapi kalau sholat sih ada tata caranya, ada keringanan-keringanannya, ya prosesnya itu semacam itu. Nah, sholat sunnah ya juga manfaatnya besar sekali. Ya, akrobul ibad ilallahi fahuwa sajidun. Paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia bersujud, dan sujud itu anai ning jeroe sholat. Ya, baku sampean ning sejabai sholat, ya beli kena sujud, kecuali sujud syukur atau sujud tilawah. Ya, kalau selain sujud syukur dan sujud tilawah sampean jengkelat-jengkelit mengkondon, arani kudu sujud meleding. Kan begitu. Ya. Nanti sujud syukur juga ada peraturan-peraturan nih, bisa do jungkal-jungkel bae ya, kudu suci, takbiratul ihram, nah kemudian sujudnya 1 kali, kemudian salam. Bukan begitu ya, itu kalau sujud yang bersifat ibadah ya. Mohon dari bedo jengkelat-jengkelit bae ya. Paman terus oli order, wah pengen sujud syukur, aduh langsung jengkelit paman ya. Ya aku narani melding pokoknya ya. Banyu wudhu dingin ya, banyu wudhu terus takbiratul ihram, Allahu akbar, tembake sujud, aduh langsung jungkal-jungkal. Ya aku narani duduk ibadah ya. Ya, aurat beli ketutup ya kan. Ya kan. Ya ditiru paman. Selebrasi ya, bukan ibadah. Nah, ya bisa jadi.
Mangga mangga. Baca wajah qaidan ma'al qudrati yo anal qiyami wa ala rohilati. Berarti kan diperbolehkan nontonku kan cuma yang rohilati tinggal kendaraan. Ya, tidak begini. Nanti saya terangkan secara terperinci bahwasanya syariat itu dalam urusan sholat sunnah ya memberikan keringanan. Maka diperbolehkan orang melakukan sholat sunnah itu walaupun dia mampu berdiri, ya diperbolehkan duduk. Ya, contoh ya, aku pengen sholat taraweh ya, cuman hari ngadeg beli kieng, konon paman ya, nah ya kan, nah cuman akhirnya daripada beli sama sekali, yo karo nyagok baiklah, kan begitu ya. Ya ada hadisnya, ini sumbernya dari hadis, ya hadis yang menerangkan bahwasanya sholat sunnah itu ketika dia itu walaupun mampu berdiri, dia boleh duduk, ya, dan juga boleh lagi dia dalam posisi tidur. Cuman nanti di hadis itu diterangkan orang yang melakukan sholat sunnah dengan posisi duduk, padahal dia mampu berdiri, ya, nah itu separuh ganjarannya dari sholat kang ngadeg. Yuk. Dalam teks ini kan, teks ini hanya alarm hanya wong kang dalam kondisi dalam kendaraan, itu kondisi bebas. Nah, teks ini adalah wa ala rohilati, itu juga syariat memberi keringanan bahwasanya orang yang dalam kendaraan itu boleh sholatnya dalam kondisi duduk. Paham Mas ya? Berarti kan di luar kendaraan kondisi bebas? Ya kalau sholat sunnah boleh. Ya kalau sholat sunnah boleh. Ya. Nah misalkan begini, kita aja nunggang motor. Ya. Nunggang motor paman. Ya anggapan lah motor iku jaran loh. Ya kan. Ini berada di motor. Itu aku pengen lakoni sholat sunnah, so biasa itu kan begitu. Ya gak apa-apa sambil duduk. Ya, kali takbir, ya kemudian ya kita membaca, iya kan isu mendibai parane, arah yang mendibai sih ya tergantung tujuannya. Kono nu paman, ya. Ya beli usah ngadeg-ngadeg pengen wah ngadeg ya. Enggak motor ya, yang ngarane atraksi paman. Ya, maksudnya begitu, ya. Jadi saya diterangkan dulu, ya. Ini jadi orang yang mampu berdiri untuk melakukan sholat sunnah, dia diperbolehkan untuk duduk, Angus. Ya, jadi sholat taraweh, ya, apaan sholat taraweh lamun ngadeg ke bikiang, ya, duduk beli mampu ya, beli kiang ya. Maka ya sudah, saya sholat saja daripada beli, maksudnya daripada ini ya, anak ya, daripada beli lakoni, paman ya. Yo sebagian oleh separuh juga, ya, mayan kono daripada nol kan konon ya. Akhirnya kemudian kita sholat sunnahnya atau sholat taraweh lah taruhlah atau sholat apapun sholat sunnah ya itu dengan posisi nyagok ya, ya maka boleh. Nah nyagok ke priben silakan boleh memilih, boleh secara duduk iftirosh. Iftirosh iku nyagok kayak tahiyat awal kah ya. Dijagok kabeh kok pakai kah, itu namanya iftirosh. Boleh dengan tawarruk ya, tawarruk itu kayak posisi tahiyat akhir. Nah boleh ya, sholat sunnah ya boleh dengan posisi tarobbu ya, ya tarobu itu bersila paman, ya, silo makanya dia, nah ya kan arani sila ya. Bagi wong lanang itu bagusnya posisi iftirosh. Bagi wong lanang paman bagusnya nyagok kayak posisi tahiyat awal. Bagi wong wadon bagusnya tarobu silo bersila ya. Bagi wong wadon ya bagusnya nah aku narani tawaruk ya, tapi bagusnya bersila. Yakin kan gempi malah malah digempi loro-loroan. Ya. Oli dalam
posisi selonjor juga boleh. Ya. Sunnah ya, apa sholat sunnah ya. Walaupun kitanya mampu ya, paham li? Ari boko sholat wajib kan harus ada patokan ketidakmampuan. Boko sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah sih walaupun mampu juga boleh. Wis judulnya samperan aja tinggal sholat sunnah. Non, karo lendian karo apu yo. Wah cuma lendian ngatang-ngatang karo anu bantali juga boleh. Kan ya. Selonjor. Nah, nanti bagaimana rukunya? Ruku paling beli ya iki batuk iki dilempengaken karo posisi dengkul, Angus. Ya. Ngono ya. Pokoke sih manceri dengkul. Sujude kepriben? Ya kari luwi mingsor maning bae. Ya beli kangelan wong apanan sembayangku. Ya. Jadi yo kadang-kadang misalkan isu niku katonane lagi wirid, ya beli lagi sembayang wiridin ning sejero. Sembayang karo silo kok paman. Ya bisa jadi. Ya. Artinya biar bagaimanapun apa-apa yang kita bawa, amal-amalan apapun, apakah itu wirid, apakah itu wirid si maca tasbih atau maca solawat atau maca surat Al-Quran, ketika dibawa di dalam sholat, itu kan fadilahnya atau ganjarannya lebih besar daripada dibacanya di luar sholatnya. Pakai kepriben, ya makonon, usapanan karo silo, apanan karo selonjor, nggak jadi masalah. Ya, itu sholat sunnah semacam itu. Nah, kalau sholat wajib, ya, nah itu tidak boleh kalau mampu, ya. Jadi kecuali dia tidak mampu berdiri, ya, baru boleh dalam kondisi duduk. Kalau tidak mampu berdiri, tapi kun harus bertahap, Bang Us, ya, harus dicari dulu yang lebih dekat. Dia mampu nggak berdiri tapi karo sendean ini tembok kah? Nah, disediakan yang tembok kah? Ya, lamunan masih mampu model konon, ya praktiknya begitu. Ya, luru tempate kang anu senderane kono Ya, dari lamunan yang masjid kok ya tekai kang kira-kira milih tempatnya kang model konon kang anu senderane ya. Maksudnya bertahap. Ya. Jadi ketika misalkan dia itu mampu berdiri, tapi dengan catat disenderkan, ya maka langkah itu dulu yang harus ditempuh. Lamunan senderan anggar beli kuat, ya wis karo nyagok. Nyagoknya kepriben, ya terserah apa nyukut bangku ya. Lah apa kan konon ya. Apa nyukut bangku kan empuk anu-anu ya bla apa. Ya, tapi bertahap, ya. Sekian lamunan dheweke mampu berdiri, ya. Tapi pengen ini dilendotaken paman, ya paman odeng lah, kan masih mampu ngadeg paman. Wah, ya. Tapi pengen ini dilendotaken, ya, dilendotaken ya, ning tembok, ya. Iku pribe hukume sekedar makruh, paman, ya. Bagi yang mampu berdiri, kang normal ya, normal sih normal, lamunan ngadeg jejeg masih kuat, ya kan. Nah, cuman pengen len detan, ya makruh. Nah berarti makruh ya anu pengurangan bonus. Ya, nah, itu saja. Ya. Jadi nanti ada polanya, sing jelas ada polanya, ada tahapan caranya modelnya demikian. Ya. Tapi ning urusan sholat sunnah sih ya boleh. Ya, kita duduk sholatnya boleh walaupun kita mampu berdiri. Cuman ya oli ganjaran di separuh Pak Haji dibandingkan karo ngadege. Ya. Ya sholat sisa oli ganjaran, cuman ganjaran di separuh. Ning urusan pegawaian ya Pak Haji ya. Dudu urusan kang di luar pegawaian. Maksudnya pegawaiannya ati ngono. Ari pokok pegawaian ati nanti lain lagi penilaiannya. Ya. Ngadeg tapi pikirannya geruang-geruang bae. Ya, nyagok pikirannya ikhlas. Rileks, santai. Ya menang nyagok. Ya, bayaran deh. Karena ati anteng sih. Karena ati ikhlas. Nah, maksudnya kinci urusan luar, ya. Ketika padu baik ikhlas padu lah, ya. Ketika padu baik khusyuk ya tetap nanti yang unggul itu yang dalam kondisi berdiri. Tapi lamunan misalkan ngadeg beli khusyuk, nyagoke khusyuk,
Yo Kang nyagok. Kang antep ku Pak Haji. Ya. Nah, lamunan karo turu pribe? Turu iku ya berarti diparo maning ganjarane nyagok itu. Ganjarane nyagok ya. Ya. 50% berarti 25 persen. Ya, ini masalah pegawaiannya ya, dudu masalah urusan hati. Ari bawa masalah urusan hati, nanti penilaiannya kan nggak katon Pak Haji. Ya, yang kita beli paham wong kang khusuk karo wong kang beli khusuk, ku padha wae mau ngono niku sembayang kok. Ya, kan begitu. Hari ini kan sholat sunnah apa ya? Sholat sunnah yang kendaraan nih yang di kita, di kita lamun yang sholat wajib itu kalau imamnya apa harus ke kita juga? Ya kalau sholat wajib itu kan harus menghadap kiblat. Minimal takbiratul ihramnya atau gimana? Nanti kan perjalanan kita nggak tahu. Ya, maksudnya begini, nanti kondisinya itu ya kita darurat atau tidak darurat ya. Artinya ketika misalkan kita itu posisi beli menghadap kiblat ya dalam perjalanan misalkan, dan kita tidak bisa ada solusi ya kecuali beli menghadap kiblat ya. Maksudnya ya maka tetap harus sholat, tapi nanti sholatnya diulangi. Paham ya? Namanya lihurmatil wakti. Ya karena biar bagaimanapun juga ya kita tidak menetapi syarat. Syaratnya itu harus menghadap kiblat kalau yang wajib ya. Kalau sunnah nggak ada urusan apa madhep mendibai. Ya, begitu Kang Fani ya. Jadi kalau sholat wajib itu ada ketentuan-ketentuan, tapi ya tetap kita harus tetap melakukan. Walaupun menghadap kiblat kan ketika sholat wajib tuh. Ya, cuman nanti karena tidak menetapi syarat, ya maka wajib diulangi lagi, ya harus dikodoi, ya. Tapi sholatnya tetap sah, artinya sah itu diganjar, ya. Sholatnya tetap diganjar, tapi kita juga terkena kewajiban untuk ngulangi. Karena apa? Ya karena sholat kita tidak menetapi syarat, ya. Nah, sholat sunnah olibi jamaah. Nah, ya. Anu kang disunahaken jamaah, anu kang beli disunahaken ya. Jadi kang disunahaken jamaah itu kayak dene sholat Idul Fitri, sholat khusuf, istisqa ya. Kemudian salah satunya sholat taraweh ya, wafi wajhin atau pendapat yang asoh itu sholat taraweh. Itu disunahkan jamaah ya. Tapi kalau misalkan sholat yang tidak disunahkan berjamaah, kemudian kita melakukannya jamaah oli, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Kayak ini apa? Sholat witir, sholat duha, ya. Sholat apa maning? Ya. Yo, tak apa-apa, ya. Nanti ganjarannya dilihat, ya. Bisa jadi oli ganjaran, bisa jadi tambah oli dosa, ya. Maksudnya oli ganjaran itu ketika kita memberi percontohan. Maksudnya benar-benar ngupahi percontohan sehingga ngumpulaken nah untuk melakukan berjamaah. Karena kan ya sehingga daripada wong itu beli nglakoni sholat sunnah berjamaah atau sholat duha atau sholat hajat, kemudian dengan anak kita iki menganjurkan ya wong itu pada gelem nglakoni sholat jamaah. Betul ya, itu nanti dari situ pahalanya ketika mengajak kebaikan orang lain. Jadi semua ya makmuman. Berarti kudu bener paham betul efeknya ya jelas, tapi ketika efeknya itu karena kita pengenan diakui nih wong ngambil atau nane pengen disanjung, pengen di apa, ya ada efeknya juga ya. Ya berarti sampean ini ke ibadah kosong blong oliye, kan begitu ya. Atau lagi misalkan ada madorotnya sehingga memberi pemahaman wah kayo sunnah berjamaah. Nah itu juga harus dijelaskan lah, pokoknya harus dijelaskan. Kalau boleh ya. Oli ganjaran jamaah beli ya broli ya. Nah oli ganjaran ini seng dijek ya ketika sampean ngejak kebaikan itu saja ya. Padu bayaran ini mubah ya, boleh berjamaah tidak ya. Termasuk tahajud. Tahajud itu apa sih? Anda tuh sholat tahajudku tak takon itu. Nah ya, jadi kita juga harus paham dulu ya, tahajud itu apa ya. Tahajud itu adalah melawan tidur, namanya tahajud
ya, melawan tidur itu namanya tahajud. Maka apapun sholat yang kita lakukan, kalau memang sewisi turu dan setelah melakukan sholat isya, itu disebut tahajud. Paham ya Kang ya? Jadi tahajud itu bukan digambarkan usoli sunat tahajud, bukan begitu. Ya, sah-sah saja menggambarkan semacam itu. Tapi itu sholat sunnah mutlak di waktu tahajud. Ya. Jadi begini, ya, sholat tahajud itu adalah kita melakukan sholat, ya, kita melakukan sholat, tapi setelah kita tidur, masuk kategori tahajud, ya, sampean. Dengan catatan lagi setelah sholat isya, ya. Jadi kalau dorong sholat isya, ya tidak disebut tahajud. Nah, itu patokannya begitu. Jadi misalkan kita sholat hajat, ya, sewise ngelakoni sholat isya wis, ya, tur tes tangi turu, ya. Nah, maka sholat hajat yang kita lakukan disebut sholat tahajud, walaupun niatnya sholat hajat, ya. Sholat witir, ya, witir, ya, no, witir kali gani kita tes turu dingin, ya. Nah, kemudian wis ngelakoni sholat isya, menjalankan sholat witir. Nah, sholat witir kita ini bernilai tahajud. Kok ada nilainya? Ya jelas. Ya bersungguh-sungguh melawan kemalasan loh, melawan ngantuk lah bahasa semacam itu. Karena orang itu sehabis tidur itu berat Kang Us untuk melakukan sholat. Bedo ketika kita iki dorong turu, rengan. Ya, dorong turu masih mate, masih pelatat-pelatat, masih anu. No, kan konon. Sekian lamunan istilah kok tangi terusan kongkon sholat. Ya berat ya. No, sulit ya. No, ya tapi pokok Gusti Allah ngupai pertolongan mudah lah. Ya kali gane wetenge mules kebutuhnya sing. Jadi kan biar ngono nih. Ya. Lamane sekedar kebutuh nguyu wis sing bisa turu maning Kang Us. Ang laki mengatakan tahajudku harus tunggu dulu. Iya. Jadi iya, karena nanti setelah tidur itu pasti ada perlawanan yang sangat berat. Di situ nilainya, ya. Kita melakukan aktivitas sholat, tapi menghadapi perlawanan ngantuk, ya, yang begitu berat. Nah, disitulah nilai pahala. Ada orang dorong turu kan masih enjoy, ya kan? Wes pokoknya sewise ngelakoni sholat isya, ya, walaupun di situ dikatakan walaupun sholat isya ini dijamak takdim karo maghrib ya. Nah, berarti kan waktu sih masih waktu sholat maghrib ya. Nah, cuman kita sudah melakukan sholat isya. Wis turu kita. Nah, disebut dengan tahajud. Termasuk ketika kita kodok sholat pun, yang ngodoi sholat kang bengian-bengian, tapi ning waktu setelah turu, setelah sholat isya, kemudian kita mengkodoi sholat. Nah, itu namanya kodok tahajud. Nah, wes pokoknya sewise ngelakoni sholat isya, sewise turu, apapun sholat yang kita lakukan, apakah itu witir, apakah sholat hajat, apakah sholat mutlak, sholat apapun, termasuk sholat kodok juga, itu disebut dengan tahajud. Ya, mangga anu kan ditakon beli. Mangga mah. Misalnya aku sholat tahajud es mudawama. Kan kudu turun dingin. Dingin aja. Toli turun saking pengen sholat tahajud udah diberikan. Apa sih dinyati tahajud dong? Ya beli usah diniati maning ya. Begini, jadi sing diarani sholat tahajud itu sebenarnya sholat ninggangan. Pokok ninggange wis turu dingin, nah berarti ya keduman tahajud ya. Nah, makanya nggo istiqomah tahajud deh. Ya tergantung ya. Maksudnya tergantung itu ya belum bisa dipastikan. Karena sholat tahajud itu harus melalui proses kita turu dingin. Ya, pokok wong beli turu-turu ya angel kan begitu ya. Nah, ya paling nanti namanya sholat qiyamul lail, sholat hajat itu bisa diadakan secara istiqomah. Cuman nanti nilainya bukan nilai tahajud, ya. Jadi tahajud itu nilai, ya. Nilai karena kita menjalankannya itu setelah turu, ya. Jadi misalkan wis kenen wae lah Pak Haji,
istiqomah sholat hajat lah misalkan ya, posa ngadina sholat hajat ya. Nah, itu ya wis penting sholat hajat ya. Nah, sholat hajat Pak Haji ki bisa jadi bernilai tahajud atau bisa bernilai bukan tahajud, hanya qiyamul lail, tapi ya bagus juga ya. Nah, bisa bernilai tahajud ketika Pak Haji turu dingin, keturuan ya. Nah, ketika orang Haji melolong ya, pengen tahajud ya angel, maksudnya kali ya kudu turu dikit walau lahzotan ya. Jadi rezeki-rezekian kan begitu. Masalahnya semacam itu. Far'un ay hadza far'un. Lau lam yajida. Lau lam yajid. Lamun orang nemu. Ya, lamun orang nemu. Ketika tidak menjumpai. Al junubu sapa wong kang junub. Awil muhdisu utawa wong kang hadas. Orang yang junub dan orang yang hadas. Orang nemu illa ma'an, kecuali banyu layak fi kang ora cukup opo ma hiang junub wal muhdis ya. Jadi orang junub utawa orang yang hadas menjumpai air anu banyu sih, cuman banyu iki beli cukup ya. Untuk berwudu enggak cukup, untuk mandi besar apalagi ya, jadi beli cukup ya. Wajaba mangka wajib alaihi ingatasi junub wal muhdis opo isti'maluhu opo nggunakaken banyu mau atau nggunakaken mak ala sohihi menurut pendapat kang soheh. Wa yajibulan wajib opo at-tayammum opo tayammum lil baki kanggo sejene ya, anggota yang lainnya ya. Jadi contohnya begini ya, anu wong junub atau wong kang hadas ya, cuman banyu iku mung ketemu karo segelas air kecil lah, separuh gelas be ya, iki lama nganggo banyu wudu kan bisa cukup. Nah, apa maning adus, maka kewajibannya bagaimana? Tetap kewajiban dingko. Aku ini ngapain ya tangane bae. Iya, apa rambutnya bae toh. Kan begitu ya. Atau misalkan wah kinci cukup pang gue pek-pek bae aja. Ya sepek-pek bae lah ketika mandi besar ya. Diniati karo disiramaken ning telapak tangan. Ini kewajiban ya. Ya tetap dipakai. Iya. Dalam kaidah fikihnya itu ada al-maisur la yaskutu al-ma'sur. Ya, artinya kesulitan itu bukan berarti kita tidak melakukan secara total, bahasanya semacam itu. Mala apa sih dalam kaidah yang lain? Mala yudroku kulluhu la yudroku ba'duhu. Ya. Ketika kita tidak mampu secara keseluruhannya, bukan berarti harus ditinggalkan, beli ngelakoni sama sekali, kan begitu ya. Mala yudroku kulluhu la yudroku ba'duhu ya. Jadi sebatas kemampuan kita itu tetap kita harus berupaya ya. Jadi bukan berarti harus ditinggalkan semua ya. Orang yang sholat dia tidak mampu untuk sujud misalkan ya, sujudnya lebih mampu ya, tapi dia mampu berdiri ya sudah, tetap dia wajib berdiri. Nanti tinggal sujudnya ya prakteknya semampunya dia bagaimana. Bukan berarti ketika dia beku kanggo sujud kangelan ngadeg beli dilakoni, enggak begitu ya. Jadi yang kitanya mampu itu kita kerjakan ya. Nah, baru yang tidak mampunya ya caranya ada keringanan ya. Beku kanggo sujud kangelan ya. Karena ning dengkule anu wudune misalkan ya. Di ngecop tapi ngadeg masih bisa. Ya dilakoni itu ngadeg sembayangnya. Ya, nanti hal yang tidak bisanya itu baru ada keringanan. Jadi sekabiane kudu langsung divonis oli nyagok, enggak ya, harus ada proses-proses ya. Itu maksudnya mala yudroku kulluhu la yudroku ba'duhu ya. Jadi semampu kita harus melakukan. Ya sama ini pun begitu ya. Memang air 1 gelas itu tidak mungkin cukup untuk mandi
besar, tapi ketika ketemu karo banyu segelas tetap harus digunakan ya. Nanti yang lainnya berarti kan bakal pakai bebas sih ya. Diniati atus, nanti setelah itu kemudian bertayamum, yang lainnya diganti dengan tayamum. Jadi beli kena lamun dan langsung di tayamum ya. Terkecuali ketemu banyu kita lagi ngorong ya denom dikit ya. Berarti boleh langsung tayamum. Tapi misalkan ketemu banyu nganggo nginum wis ya, masih tersisa sedikit, ya tetap kita juga diupayakan untuk proses mandi ya, walaupun nggak cukup, nanti anggota yang tidak terbasuhnya itu diganti dengan tayamum. Jadi belum bisa langsung divonis tayamum langsung, enggak ya. Jadi bertahap ya, kemampuan itu bertahap ya. Orang yang sholatnya itu dia itu mampu berdiri, cuma dengan catatan kudu dilendetaken. Ya sudah, itu yang dijalankan, sembahyang karo lendetan. Berarti kita harus berusaha semaksimal. Nah, itu ya, jangan tasahul. Ya, jangan apa sih, gampang lah. Maksudnya semacam itu. Ya, ini urusan yang wajib ya. Kalau yang sunnah kan sudah kita pahami ya. Artinya kalau sunnah sih bebas ya. Tapi untuk hal-hal yang wajib, nah itu ya begitu prosesnya. Semaksimal mungkin kita melakukan ya. Kita nggak bisa sholat berdiri, tapi bisa beko sholat ngadeg kudu di lendetakan ning tembok. Ya sudah, proses itu yang harus kita tempuh ya. Engko lamunan ning tembok gede anggar beli mampu ya, tembake oli nyago. Jadi prosesnya itu proses yang bertahap. Walau lam yajid, lan lamunan sekin orang nemu sopo al junub utawa al muhdis, orang nemu illa turoban, kecuali debu ya. Banyu wis langka ya, mung anae debu ya. Layak fi kang ora cukup opo si turob hi ing man atau ning wong ya. Wajaba mangka wajib opo istiqmaluhu ya, opo nggunakaken turob alal madhabi menurut madhab ya. Jadi begini ya, debuwe mung cukup anggo ngusap rai. Yo misalkan contoh ang use nih dia ya, ning daerah anu salju lah ya, ning kutub utara yo salju kabeh ngono ya. Misalkan ya, gini misalkan ya, kita ini nggak bermadzhab Syafi'i, jadi salju kan bikin nganggo tayamum. Ya wong sih sebenarnya sih solusinya ya pindah mazhab ya bisa kan begitu ya. Nganggo salju kan oli kan kono ya. Sedangkan kita posisinya sakit sehingga tidak boleh menggunakan salju. Ya, hari salju kan boleh untuk berwudu Angus ya, tapi dengan syarat aja gelondongan. Jadi harus cair dulu ya. Barang di kutub utara beli cair-cair, beli netes-netes, nah berarti kan nggak jalan ya. Jadi prosesnya kono Angus ya, itu bisa ya, adatnya kan contoh ya, adatnya juga contoh ya. Maka dia wajib menggunakan debu tersebut ya. Jadi cukup kanggo wajah ya wajah. Nah tangannya pribadi, nah tangannya pribadi ya, berarti tangannya kan belum diusap, tayamumnya kan nggak sah ya. Tapi proses itu harus dilakukan ya, paham li? Ketika kita pengen sholat ninggangi ketemu debu cukup anggo rai baik ya, anggo tangannya beli cukup ya, anggo tangannya lebih cukup ya. Walaupun secara perbuatan yang kita lakukan itu kan tidak sah untuk buat tayamum, tapi tetap harus dilakukan. Ya itu kaidahnya ya, ma la yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu, semampu mungkin ya. Ya pada baik nutup aurat kan ya, ninggangnya aneh celana baik, jadi yo dinggo celana aja uduan sama sekali misalkan kan begitu ya, paham ya.
Jadi bikin terusan mana ini beli ketutup auratnya jadi blostrong baik. Ya beli seadanya, semampunya, teko ini di kita lakoni. Ya, itu maksudnya ranah-ranahnya begitu tata caranya. Wakadha laukana, begitu pula laukana lamunan ana alaihi ingatasi junub awil muhdis opo najasatun opo najis. Ya. Fawajada mangka nuli nemu sopo al junub awil muhdis minal ma'i saking banyu. Ma ing perkara yaghsilu kang bisa masuk opo ma ba'doha ing sebagiane najis ya najasa. Wajaba mangka wajib opo hosduhu opo masuk najasah alal madhabi ingatasi pendapat madhab. Contohnya begini ya, ketika dalam diri seseorang itu ada najise Kang Us ya, anu najise gitu. Cuman banyu ini cukup kanggo masuk najis secara keseluruhan ya. Ning wis pokoknya sih gambarannya beli kudu-kudu wong junub ya. Ya, pokoknya secara umum saja. Ya. Ning tangan anu najis, ning silit anu najis, ndas anu najise misalkan ya. Sedangkan hanya airnya mung cukup kanggo masuk najis kang anu ning tangan. Ya. Ya. Ya tetap kita juga kudu menggunakan. Ya. Ya, tetap harus digunakan. Usaha semaksimal mungkin. Ya, walaupun kan secara nyatanya yoning das masih anu najis, ning bokong masih anu najis, tapi bukan berarti kita itu harus ditinggalkan semuanya. Ya, digunakan semaksimal mungkin setekai ning di sampianku masuke. Kono nu paman. Ya. Paham ya? Nah, itu peraturan-peraturannya begitu. Sekian falau kana mangka lamunan ana sopeman anak iku muhdisan iku wong kang hadas au junuban utawa wong kang junub au alaihi utawa ing atase man naja satun opo najis wa wajada lan nemu sopeman ma ing perkara yakfi kang nyukupi ya atau ma ing perkara yakfi kang nyukupi opo ma ahadahuma ing salah sijine ghusli karo najis ya. Ghusala mangka masuh sapa man, masuh an najasata ing najis, summa tayammama mangka kemudian tayamum sapa man. Ya, jadi contohnya begini ya. Banyu iki mung cukup kanggo mengatasi salah satunya. Dia itu di samping duwe wudu, gambarannya ya, tidak punya wudu, tapi dia juga ada najisnya, paham deh ya. Jadi sedangkan airnya itu hanya cukup untuk salah satu ya. Lamunan kanggo masuk najis berarti anggo wuduwe langka ya. Lamun anggo wudu berarti najisnya ke basuh. Mana yang harus dipilih? Yang dipilih adalah membasuh najis. Yang dipilih itu harus membasuh najis, kemudian diganti wudhunya itu dengan tayamum. Li'annan najasata karena sak temeni najis ya. La badala iku orana ganti iku maujud lah kadue najasa. Karena membasuh najis itu nggak bisa digantikan dengan tayamum. Ya, pasti kudu nganggo banyu ya, itu alasannya. Jadi harus didahulukan membasuh najis, baru kemudian kita bertayamum. Nah, ini proses-prosesnya harus semacam itu ya. Jadi intinya dalam beribadah itu kita dianjurkan. Ini ibadah yang wajib ya, paman ya, ibadah yang wajib ya. Kalau yang sunnah itu telah kita bahas, ada keringanan karena lain lah. Kalau sunnah itu sing penting sampean gelem nglakoni kan begitu. Nah, untuk yang wajib itu ada keringanan tapi tetap harus sesuai aturan prosesnya ya. Jadi semaksimal mungkin kita berusaha. Nanti kalau sudah mentok ya baru kita boleh ya. Paham ya Mas ya? Mangga. Laporan tertulis yo. Ini kan
li'anna najasata la badala laha. Ya. Artinya menghilangkan najisku tidak cara lain kecuali dengan banyu. Ya, betul. Tapi istinja ada banyu, hilangkan najis bisa pakai selain banyu. Ya, betul. Memang kan teksnya begitu. Ya. Ya makanya begini, ya kalau istinja itu kan ada hadis. Ya, masalah hukum itu ada hadis. Ya, jadi kalau yang ada hadisnya, ya maka teori-teori pemahaman fikih itu tidak berlaku. Yang diambil adalah hadis. Paham ya Kang ya? Yang diambil. Berarti kita saran logika istilahnya, kan itu gugat masalah syariat ya. Mungkin secara logika gitu musuh ya kan mungkin jelas konsepnya kan bahwa najis itu tidak bisa dihilangkan walau dengan daya kecuali dengan banyu. Ya, betul. Tapi nyatanya najis yang dihilangkan boleh dengan selain banyu padahal banyu kan konon. Ya. Tapi beli betul. Masalahkan hukum beli ya. Ya, itulah yang disebut bahwasanya hukum itu bagaimana prosesnya. Yuk kita harus mengutamakan Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi ketika terjadi pemikiran-pemikiran ya atau terjadi misalkan kaidah-kaidah yang di situ kemudian berlawanan dengan hadis atau kenyataannya hadisnya itu begitu ya, maka yang dimenangkan itu hadis. Ya, secara teori fikih itu kan ketika dengan batu ya kita belum suci lah. Secara teori fikih belum suci, mampu masih karena teori fikih itu ketika bersesuci itu harus dengan air. Ya, enggak, maksudnya bersesuci menghilangkan najis itu dengan air. Nah, ada pengecualian kecuali istinja. Paham ya, Kang? Bab istinja itu, bab gising, ya, itu ada hadisnya yang menyatakan bahwasanya boleh ketika bersesuci dengan batu. Jadi babnya bukan bab najis tapi bab istinja. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Karena ada hadisnya. Jadi teori-teori yang ada di fikih ini ketika ada hadis ya maka yang dimenangkan hadis. Secara teori mani itu pasti metuwe ngeliwati jalan uyu. Mani itu walaupun taruhlah mani itu suci, tapi ketika keluarkan melalui proses jalur kencing ya. Nah, mani cair ya. Nah, secara teori fikih kan harusnya ketempelan barang najis namanya mutanajis dan najis. Tapi kan ada hadis yang menyatakan bahwasanya mani itu suci. Ya, maka teori fikihnya nggak berlaku. Yang kita ambil itu adalah hadis. Ya, jadi itu yang paling dimenangkan. Ya, makanya Imam Abu Hanifah juga yang Ashabul Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu kan terkenal dengan ahlur ra'i, pendapatnya itu akal. Makanya beliau itu berwanti-wanti. Ketika dalam pemikiran saya ini ada berlawanan dengan hadis, maka anggaplah pemikiran saya salah. Yang benar adalah hadis. Ya, cukup semeton maunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.